hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Qawaidiyah di semester 3 ini. Kelompok kami akan membahas tentang kaidah khusus di bidang ibadah mahdoh dan penerapannya. Perkenalkan, nama saya Amanda Rahmawati, NIM 223011106, dan teman saya Muhammad Azhar Bala, NIM 22301127. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh atau ibadah khusus yaitu ibadah yang semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tingkat tata caranya serta perinci-rinciannya. Jenis ibadah yang termasuk ibadah mahdoh adalah antara lain yang pertama wudhu, tayamum, sholat, puasa, haji, dan umroh. Kaidah yang pertama yaitu al-aslu fil ibadati tauqifi wal itba'i, yang artinya hukum asal dalam ibadah adalah menunggu dan mengikuti tuntunan syariah. Maksud kaidah ini adalah dalam melaksanakan ibadah mahdoh harus ada dalil dan mengikuti tuntunan. Selain itu ada juga yang menggunakan kaidah al-aslu fil ibadati al-butlanu hatta yaqumad dalilu ala amron, yang artinya hukum asal dalam ibadah mahdoh adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya. Kedua kaidah tersebut mengandung substansi yang sama, yaitu apabila melaksanakan ibadah mahdoh harus jelas dalilnya, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Contoh penerapan kaidah yang pertama ini adalah perintah sholat dan zakat yang sudah terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 dan Quran surat An-Nisa ayat 103 yang menjelaskan kewajiban sholat 5 waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan jumlah rakaat dalam sholat 5 waktu itu termasuk ibadah. Maka kita tidak boleh membuat sendiri, harus mengikuti ketentuan dari Rasulullah SAW. Kemudian kaidah yang kedua yaitu toharatul ahdasi la tatawafat, yang artinya suci dari hadas tidak ada batas waktu. Maksud dari kaidah ini adalah apabila seseorang telah suci dari hadas besar atau kecil, maka dia tetap dalam keadaan suci sampai ia yakin batalnya baik dari hadas besar ataupun kecil. Contoh penerapan kaidah ini yaitu Jamal melakukan wudhu setelah selesai melakukan sholat subuh. Setelah itu dia yakin bahwa dirinya dalam keadaan suci dan tidak mengalami hadas. Setelah sholat duhur, Jamal tidak menyadari bahwa dia mendapatkan hadas kecil. Contohnya buang angin atau kencing. Namun karena dia yakin bahwa dia membersihkan diri dengan wudhu setelah sholat subuh dan tidak mengetahui bahwa dia mendapatkan hadas kecil, dia tetap melanjutkan kegiatan tanpa melakukan wudhu kembali. Kemudian saat itu dia menyadari bahwa dia telah mengalami hadas kecil setelah sholat zuhur. Baru saat itu dia melakukan wudhu kembali sebelum melanjutkan aktivitasnya. Sesuai dengan kaidah suci dari hadas tidak ada batas waktu, kaidah ini menunjukkan bahwa kebersihan dari hadas besar atau kecil tetap berlaku sampai seseorang yakin bahwa kebersihannya telah batal karena hadas baru yang dialaminya. Kaidah yang ketiga yaitu at-talbusu bil ibadati wajaba itsmamunha. Artinya percampuran dalam ibadah mewajibkan menyempurnakannya. Yang dimaksud percampuran atau at-talabus adalah dua macam kemungkinan, yaitu menyempurnakan ibadah atau berpindah kepada keringanan atau rukhsah. At-talabus ini menyebabkan keserupaan, kebingungan, dan kesulitan. Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam keadaan demikian wajib menyempurnakannya. Contohnya,
Apabila seseorang telah berniat untuk melakukan puasa Ramadan, kemudian pada siang harinya mendadak ia harus bepergian jauh, maka berdasarkan kaidah di atas, orang tersebut harus tetap menyempurnakannya, tidak boleh membatalkan puasanya. Nah, jika kita kembalikan kasus tersebut pada kaidah asasi al-masyaqqah tajlib al-taisir, yang artinya kesulitan itu dapat menarik kemudahan, maka yang menyebabkan membatalkan puasanya adanya kesulitan atau kemudorotan, seperti sakit atau bepergian jauh. Oleh karena itu, apabila dalam bepergian jauh itu tidak terdapat kesulitan atau kemudorotan, maka dia harus tetap menyempurnakan puasanya dan tidak boleh membatalkannya. Baik, yang keempat, kaidah la qiyasu fil ibadata ghairu ma'quli al makna. Artinya, tidak bisa digunakan analogi atau kias dalam ibadah yang tidak bisa dipahami maksudnya. Kaidah di atas membatasi penggunaan analogi dalam ibadah hanya untuk kasus-kasus yang bisa dipahami maknanya atau ilat hukumnya saja. Untuk kasus-kasus yang tidak bisa dipahami ilat hukumnya, maka tidak bisa dianalogikan. Contohnya, sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Itu tidak bisa diketahui ilat hukumnya. Oleh karena itu, ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melaksanakannya sebagai ta'abudi. Untuk yang terakhir atau kaidah kelima, yakni takdimu al-ibadati qibla wujudi sababiha la yasihu. Artinya, tidaklah sah mendahulukan ibadah sebelum ada sebabnya. Maksud dari kaidah di atas yaitu mendahulukan pelaksanaan suatu ibadah sebelum tiba sebab atau yang mewajibkan ibadah tersebut dilaksanakan, maka hukumnya tidak sah ibadahnya. Contohnya, tidak sah melakukan sholat, puasa, haji sebelum datang atau tiba waktunya, kecuali ada cara lain seperti yang telah ditentukan karena adanya kesulitan atau keadaan darurat yang mengharuskan hal tersebut terjadi, maka tidak apa-apa, seperti jamak takdim. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.